Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Lelia Tauhida, RB1 Manajemen dengan NIM 61 2012 30458. Dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis plan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis modern. Di sini saya mengambil bisnis plan tentang konter pulsa. Ponsel sudah menjadi kebutuhan primer bagi kebanyakan orang di era digital ini. Di dalamnya terdapat berbagai fitur dan teknologi yang menjadikan ponsel tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk mengakses internet, bermain game, mendengarkan musik, mengambil foto, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, permintaan untuk layanan pulsa semakin meningkat. Namun, seperti halnya bisnis lainnya, usaha pulsa juga memiliki potensi dan tantangan yang perlu dianalisis secara mendalam. Salah satu metode yang populer dalam menganalisis potensi tantangan adalah melalui analisis SWOT. Oke, kita lanjut. Di sini ada strength atau kekuatan. Dalam bisnis jual pulsa, ada beberapa kekuatan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kemudahan dalam memulai usaha ini. Kita hanya perlu bekerja sama dengan penyedia layanan pulsa dan menjalin hubungan dengan konsumen. Berikut beberapa kekuatan dalam usaha jual pulsa. Pertama, produk yang dibutuhkan semua orang. Penjualan pulsa merupakan kebutuhan sehari-hari bagi banyak orang sehingga permintaan akan produk ini sangat tinggi. Yang kedua, ada modal usaha yang relatif rendah. Untuk memulai usaha ini, modal yang diperlukan tidak terlalu besar, sehingga menjadi peluang untuk banyak orang dengan modal terbatas ini. Lanjut, yang ketiga, tidak ada batasan waktu dan tempat. Usaha jual pulsa ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dan penjual. Yang keempat, tidak ada resiko rusak atau kadaluarsa. Tentunya pulsa tidak akan mengalami kerusakan atau kadaluarsa, sehingga tidak ada resiko kerugian yang signifikan. Yang kelima, kemampuan melakukan promosi dan pemasaran dengan mudah. Di era digital sekarang, media sosial dan platform digital memberi kemudahan dalam mempromosikan usaha jual pulsa. Yang keenam, peningkatan potensi pendapatan melalui penjualan produk tambahan. Maksudnya itu, usaha jual pulsa ini dapat meningkatkan pendapatan menambah dengan menjual produk lainnya seperti paket data atau voucher game. Selanjutnya ada weaknesses atau kelemahan. Meskipun ada berbagai kelebihan dalam bisnis ini, ada juga beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Antara lain, 1. Persaingan yang ketat. Terdapat banyak orang yang berjualan pulsa, sehingga persaingan menjadi ketat. Yang kedua, rentan terhadap penipuan dan kejahatan pulsa. Dalam usaha ini dapat menjadi target penipuan online yang dapat merugikan bisnis kita. Yang ketiga, rentan terhadap kerusakan teknis yang dapat mengganggu transaksi. Adanya risiko kerusakan teknis pada server atau sistem dapat mengganggu transaksi penjualan pulsa. Yang keempat, tergantung pada kerjasama dengan agen atau distributor pulsa. Dalam usaha ini, tentunya kita bergantung pada distributor pulsa untuk memperoleh stok barang. Yang kelima, rentan terhadap risiko perubahan harga. Adanya risiko perubahan harga dari provider pulsa dapat mempengaruhi harga jual yang telah ditetapkan oleh kita sebelumnya. Yang keenam, jumlah keuntungan tidak tetap. Keuntungan dari usaha ini bervariasi, tergantung presentasi yang diberikan oleh provider pulsa. Yang ketujuh, pelanggan tidak melakukan pembelian secara berkala. Tidak ada pelanggan melakukan pembelian secara berkala, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan pendapatan usaha jual pulsa ini. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam bisnis ini, antara lain 1. Perkembangan teknologi terus berlanjut.
Tentunya perkembangan teknologi saat ini membuka peluang untuk memasarkan produk pulsa secara lebih efektif dan efisien. Kedua, pertumbuhan penggunaan ponsel. Jumlah pengguna ponsel dari waktu ke waktu terus meningkat, sehingga meningkatkan potensi pasar untuk usaha ini. Ketiga, adanya sistem pembayaran digital yang berkembang pesat. Penggunaan sistem pembayaran digital dapat mempermudah transaksi dalam bisnis ini. Selanjutnya, nomor 4, penyediaan pulsa promosi dan bonus dari provider. Provider pulsa seringkali menyediakan promosi dan bonus kepada penjual yang dapat menarik pelanggan. Kelima, memperluas lokasi penjualan melalui kerjasama dengan toko atau warung kelontong. Kerjasama ini dapat memperluas lokasi penjualan pulsa sehingga dapat meningkatkan pendapatan dalam bisnis ini. Yang keenam, adanya program reward atau cashback bagi pelanggan. Memberikan program ini kepada pelanggan setia dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya, ada threat atau ancaman. Selain adanya peluang, pasti ada juga yang namanya ancaman bagi seorang pebisnis. Berikut ancamannya. 1. Persaingan harga yang ketat. Tingginya persaingan harga antar penjual dapat mengurangi keuntungan usaha. Yang kedua, perubahan kebiasaan konsumen dalam berkomunikasi. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dapat mengubah kebiasaan konsumen dalam berkomunikasi dan penggunaan pulsa. 3. Provider yang terus berubah kebijakan. Perubahan dari provider ini dapat mempengaruhi stabilitas usaha jual pulsa. Selanjutnya, adanya penipuan online yang semakin canggih. Penipuan yang semakin canggih ini dapat mengancam kepercayaan pelanggan terhadap usaha kita. Yang kelima, adanya virus atau serangan teknis dapat mengakibatkan kerugian finansial. Adanya resiko virus pada sistem dapat mengakibatkan kerugian dan merusak reputasi usaha kita. Yang keenam, tuntutan pelanggan terhadap pelayanan yang cepat dan responsif. Pelayanan yang semakin menuntut pelayanan dengan cepat dan responsif dapat menimbulkan tekanan bagi usaha jual pulsa ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.